Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Maya Novitasari, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pelatihan. Yang kami hormati, Saudari Mesinta Putri Afifa, selaku pembicara dalam pelatihan kewirausahaan siang hari ini. Yang kami hormati, Saudari Aska Devanayara, selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Kewirausahaan, serta seluruh peserta pelatihan yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan fresh graduate dengan tema menumbuhkan jiwa entrepreneur di era digital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meltia Fitri Marhayani, selaku Master of Ceremony pada kegiatan pelatihan pada siang hari ini yang akan memandu jalannya pelatihan. Baik, sebelum memasuki ke acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh pembicara, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan fresh graduate dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur di era digital dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selanjutnya kita sambut Saudari Aska Devanayara selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Kewirausahaan ini untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Saudari Devanayara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meltia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan fresh graduate ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, mentor, dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan semangat baru dalam mengembangkan potensi kewirausahaan di kalangan generasi muda. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan panitia hari ini. Yang pertama ada Mbak Misinta sebagai narasumber, kemudian Mbak Desi sebagai moderator, Mbak Oni sebagai dokumentasi, Mbak Meutia sebagai MC dan operator, dan Mbak Zara sebagai evaluator. Dan yang terakhir ada Mbak Nabila sebagai marketing dan publikasi. Baik, selamat mengikuti pelatihan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Aska Devanayara atas sambutannya selaku Ketua Pelaksana. Memasuki acara selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan pemaparan materi oleh pemateri kita, Saudari Mesinta Putri Afifa, yang akan dibersamai langsung oleh moderator, yaitu Saudari Desi Nuranggraini. Kepada Saudari Desi Nuranggraini, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam pelatihan hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini secara daring untuk bersama-sama belajar, bertukar pengalaman, dan memperluas wawasan di dunia kewirausahaan. Tema pelatihan kita hari ini adalah kewirausahaan untuk mahasiswa fresh dan graduate untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur di era digital. Pertama-tama, perkenalkan saya di Sindorangga ini akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan hari ini. Tanpa ini, Kak Mesinta Putri Afifah yang akan membawakan materi berjudul Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Keuangan Usaha. Beliau merupakan pengusaha bakery yang cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia. Beliau ini telah berpengalaman dalam membangun, dan membina usaha di kalangan muda. Untuk itu, langsung saja kami persilakan kepada Kak Mesinta Putri Afifah untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Desi. Sebelumnya, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi pelatihan tentang kewirausahaan, menumbuhkan jiwa entrepreneur di era digital. Nah, boleh di next. Nah, tujuan pelatihan di sini yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi mahasiswa dan fresh graduate termasuk dalam perencanaan bisnis, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Yang kedua, mendorong peserta untuk menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis yang aplikatif dan sesuai dengan potensi pasar. Yang ketiga, menumbuhkan mindset wirausaha yang kreatif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia usaha. Nah, yang terakhir, membekali peserta dengan kemampuan membangun jaringan bisnis dan akses pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha. Boleh di next. Nah, sebelum memulai materinya, teman-teman bisa meng-scan kode barcode terlebih dahulu untuk melakukan pretest. Waktunya 2 menit. Untuk teman-teman, silahkan mengisi pretestnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, waktunya sudah cukup. Boleh di next. Oke, sebelum masuk ke materi, kita bisa menonton ice breaking bersama-sama. Oke, kita mulai materi pada siang hari ini. Nah, apa sih kewirausahaan itu? Nah, kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, seorang wirausahaan bertindak sebagai inovator yang mampu menciptakan peluang bisnis baru dan mengambil resiko dalam proses pengembangannya. Nah, aspek utamanya di sini ada 4. Yang pertama ada identifikasi peluang, yang kedua ada pengelolaan sumber daya, yang ketiga ada pembuatan keputusan, dan yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Nah, identifikasi peluang di sini adalah kewirausahaan melibatkan analisis kebutuhan pasar dan pengembangan sebagai solusi inovatif.
Nah, seorang wirausahawan juga harus mampu mengamati tren, memahami permasalahan konsumen, dan menciptakan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya yang pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dalam menjalankan bisnis di sini adalah seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku yang harus dilakukan dengan efisien. Yang ketiga ada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan di sini didasarkan pada data dan analisis risiko agar lebih akurat dan strategis. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Nah, strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam meningkatkan daya saing bisnis. Seperti branding, pemasaran digital, dan strategi harga yang tepat dapat membantu produk atau layanan dikenal lebih luas oleh konsumen. Next. Selanjutnya di sini ada karakteristik dan jenis kewirausahaan. Karakteristiknya di sini ada kreativitas dan inovatif, keberanian mengambil resiko, daya tahan dan kegigihan, serta keterampilan manajerial. Jenis kewirausahaan di sini ada 4. Yang pertama ada kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial di sini berfokus pada penyelesaian masalah sosial dengan tetap menerapkan model bisnis yang berkelanjutan. Contohnya itu seperti bisnis yang memberdayakan komunitas atau menyediakan layanan bagi kelompok rentan. Yang kedua ada kewirausahaan teknologi. Kewirausahaan teknologi mengandalkan inovasi teknologi sebagai inti bisnisnya. Contohnya itu seperti startup yang mengembangkan aplikasi, kecerdasan buatan, ataupun platform berbasis teknologi untuk memecahkan masalah dalam berbagai industri. Yang ketiga di sini ada kewirausahaan kreatif. Kewirausahaan kreatif berfokus pada industri berbasis kreativitas seperti seni, desain, fashion, dan nilai estetika dan hiburan. Bisnis dalam kategori ini mengutamakan orisinal dan nilai estetika, misalnya dalam pembuatan film, ilustrasi digital, ataupun produk handmade yang memiliki daya tarik unik di pasaran. Nah, yang terakhir ada kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital ini menggunakan platform digital sebagai media utama untuk berbisnis seperti commerce dan digital marketing. Selanjutnya di sini ada manajemen keuangan usaha. Manajemen keuangan usaha adalah aspek krusial dalam keberlangsungan bisnis. Banyak usaha gagal bukan karena produk atau layanan yang buruk, tetapi karena pengelolaan keuangan yang tidak teratur. Dasar-dasarnya di sini yang pertama ada memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, pencatatan keuangan, dan pengelolaan modal dan biaya. Selanjutnya ada manajemen arus kas dan keuntungan. Yang pertama ada arus kas. Arus kas sehat ini menandakan bahwa bisnis kita stabil dengan memantau pemasukan dan pengeluaran secara rutin dan membuat proyeksi keuangan untuk mengantisipasi kebutuhan kas. Yang kedua ada pengelolaan keuntungan. Nah, laba ini tidak langsung digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagian laba dialokasikan untuk pengembangan usaha seperti produk, pemasaran, ekspansi, serta dana darurat. Next. Selanjutnya ada perencanaan keuangan untuk pertumbuhan usaha. Yang pertama itu anggaran tahunan. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan. Penyusunan anggaran tahunan ini membantu wirausahaan menentukan target keuntungan serta menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi keuangan. Yang selanjutnya ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini bisa seperti modal sendiri, kredit usaha, ataupun investasi dari pihak eksternal. Yang ketiga ada manajemen resiko. Manajemen resiko keuangan juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas usaha. Praktik dan simulasi keuangan yang pertama di sini ada studi kasus, dan yang kedua ada workshop. Workshop di sini eh, wirausahaan diajak untuk membuat rencana keuangan untuk usaha mereka sendiri
termasuk menyusun anggaran dan menetapkan target keuangan. Next. Nah, selanjutnya ada pemasaran digital. Pemasaran digital adalah strategi promosi produk atau layanan melalui platform digital seperti media sosial, website, mesin pencari, dan iklan online. Teknik utamanya meliputi media sosial marketing, email marketing, serta iklan di Google Ads dan Facebook Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi efektifnya yang pertama di sini ada kenali audiens dari usia, minat, dan perilaku. Yang kedua ada konten berkualitas seperti artikel, video, dan infografis. Yang ketiga ada media sosial aktif seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Yang keempat ada iklan berbayar. Iklan berbayar di sini seperti platform Google Ads dan Facebook Ads yang memungkinkan penargetan audiens yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas promosi. Yang kelima ada email marketing. Email marketing dapat digunakan untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan, menginformasikan promosi, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah manajemen resiko. Yang pertama itu melakukan identifikasi resiko, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan resiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko antara lain adalah analisis data, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta pemantauan tren industri. Setelah identifikasi resiko, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampaknya terhadap bisnis. Teknik yang umumnya digunakan dalam analisis resiko dengan menggunakan teknologi SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Selanjutnya ada PESTEL, yaitu Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal, serta Risk Matrix. Nah, yang keempat di sini ada melakukan evaluasi resiko. Evaluasi resiko di sini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu resiko serta dampak yang ditimbulkan. Dengan cara ini, wirausahawan dapat memprioritaskan resiko yang perlu ditangani terlebih dahulu untuk meminimalkan dampak negatif pada bisnis mereka. Nah, yang terakhir ada strategi pengelolaan resiko. Rancang strategi pengelolaan resiko dapat berupa tindakan untuk mengurangi, menghindari, ataupun menerima resiko. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, teman-teman bisa simak video berikut. Lucu. Iya. Nah, wes berapa penting suaranya?
Baik, selanjutnya di sini ada akses pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan bisnis yang pertama di sini ada investor, pinjaman, dan crowdfunding. Nah, selanjutnya ada jaringan dan mentoring. Nah, yang pertama di sini ada membangun jaringan bisnis. Manfaat utama dari mengembangkan jaringan bisnis adalah akses ke peluang baru. Nah, peluang ini bisa berupa peluang kerjasama, investasi, ataupun kemungkinan untuk mendapatkan pelanggan baru. Selain itu, jaringan juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna seperti pengembangan pasar dan strategi bisnis terbaru. Yang kedua ada memiliki mentor. Nah, mentor ini merupakan seseorang yang memiliki pengalaman lebih dalam bidang bisnis dan bersedia memberikan nasihat serta bimbingan untuk membantu wirausahawan pemula dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga ada teknik membangun hubungan yang kuat dalam berwirausaha. Untuk membangun hubungan yang kokoh dalam dunia bisnis, beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ini adalah dasar dari hubungan bisnis yang sukses. Setiap interaksi atau transaksi bisnis harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Yang kedua, salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan adalah dengan mendengarkan secara aktif. Dengan cara ini kita bisa lebih memahami kebutuhan dan harapan orang lain. Yang ketiga, penting untuk selalu berkomunikasi secara jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun. Nah, di sini teman-teman bisa scan barcode terlebih dahulu untuk post test. Waktunya 2 menit. Oke, baik. Di sini ada quotes dari seorang pengusaha yakni Mary Riana. Hanya orang optimis yang bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan. Oke, terima kasih. Sekian materi pelatihan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat inspiratif, penuh ilmu, dan tentunya membakar semangat kita untuk semua untuk memulai usaha. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung gunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Baik, ini ada yang ingin bertanya, itu Mbak Zalfa Nadia Mufida. Kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Zalfa Nadia Vida. Nah, di sini saya izin bertanya ya Kak, pada identifikasi peluang, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa peluang usaha yang akan kita ambil ini tidak hanya mengikuti tren sesaat. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Zalfa atas pertanyaannya. Baik, kami persilakan pada narasumber yang akan menjawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Java. Pertanyaannya pada identifikasi peluang, bagaimana cara memastikan bahwa peluang usaha yang diambil tidak hanya mengikuti tren sesaat. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk memastikan peluang usaha yang kita ambil bukan hanya ikut tren sesaat, kita perlu melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, melakukan riset pasar secara mendalam. Nah, kita itu jangan hanya terpaku pada apa yang viral, tetapi pahami juga kebutuhan dan perilaku konsumen secara jangka panjang. Kedua, uji kelayakan ide usaha. Apakah produk atau layanan tersebut punya nilai tambah dan bisa bertahan 2-5 tahun ke depan?
Coba lihat dari sisi tren gaya hidup, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan produk. Nah, yang ketiga di sini ada bangun keunikan usaha. Kita tidak cuma meniru. Saat tren meredup, usaha ikut tenggelam. Nah, kalau ada nilai pembeda yang kuat, bisnis tetap eksis meskipun tren berubah. Jadi, jangan hanya ikut tren, tetapi analisis, validasi, dan pastikan peluang itu benar-benar punya potensi jangka panjang. Baik, eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tidak ada yang ingin bertanya. Mari kita sudahi. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya sangat mencerahkan dari Kak Mesinta. Sebelum kita akhiri pelatihan hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan. Kewirausahaan itu bukan sekedar jualan, tapi selalu menciptakan solusi atau masalah atas masalah dan membangun nilai bagi masyarakat. Seorang wirausahawan harus mampu mengelola keuangan, memisahkan uang pribadi dengan bisnis, membuat catatan keuangan sederhana, dan memahami arus kas. Terus kita juga belajar tentang pentingnya menentukan harga jual yang wajar, strategi pemasaran, dan membangun relasi dengan pelanggan. Yang tidak kalah penting adalah karakter wirausaha, berani ambil risiko, kreatif, tahan banting, dan mau terus belajar. Jadi kalau punya ide, jangan cuma disimpan, mari diwujudkan. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dari awal sampai akhir. Sebelum itu, saya persilakan kepada evaluator. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak untuk waktu yang peserta berikan. Di penghujung acara ini, mohon peserta untuk memberikan kritik dan saran di link yang sudah tertera. Kita beri waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas kritik dan saran yang peserta berikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC, moderator. Maaf, moderator. Baik, terima kasih pada Kak Zahra selaku evaluator. Semoga pelatihan hari ini memberi insight dan motivasi kita untuk mulai melangkah jadi wirausahawan muda yang berani, cerdas, dan mandiri. Saya Desinur Anggraini, selaku moderator, pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya pelatihan ini, terutama kepada Ibu Dr. Maya Novitasari, SPD IMPD, selaku dosen atas partisipasi dan dukungannya, kepada Saudari Mesinta Putri Afifa atas ilmu dan inspirasinya, kepada Saudari Askadi Fanayara selaku Ketua Pelaksana yang telah mengatur acara ini dengan sangat baik, serta kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Misinta tadi dapat menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, khususnya di era digital yang penuh tantangan dan peluang. Saya Melita Fitri Marhayani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memandu kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah generasi muda yang berani melangkah dan menciptakan perubahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa on cam untuk sesi dokumentasi.